Yang pertama adalah khutbah, tabligh, dakwah. Saya kira anak-anakku sekalian tidak asing dan tidak tabu dengan kata-kata ini. Lumrah dan sering kita dengar. Kita bahas yang pertama adalah khutbah. Pengertian khutbah. Khutbah ini dalam bahasa Arab berasal dari khotobah, yakhtubu khutbatan. Khutbah yang artinya memberi nasihat dalam kegiatan ibadah, seperti khutbah di dalam sholat, seperti khutbah di sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Adha, sholat istisqa, sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan, ada di wukuf dan ada di nikah. Itu khutbah yang ada di masing-masing ibadah. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Misalnya khutbah Jumat untuk sholat Jumat, khutbah nikah untuk kesunahan akad nikah. Sementara kalau tabligh ini dalam bahasa Arab berasal dari balagha yuballighu tablighan, tabligh yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Sebagaimana salah satu sifat wajib bagi Rasul itu ada yang namanya tabligh, menyampaikan, yakni menyampaikan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Sementara selanjutnya adalah dakwah. Dakwah ini lebih umum ketimbang pengertian dari tabligh. Tabligh lebih khusus, sementara dakwah lebih umum. Kalau dari bahasa Arab, dakwah ini adalah berasal dari kata da'a. Da'a yad'u da'watan, dakwah. Dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'watan yang artinya memanggil, menyeru, mengajak pada suatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke jalan Allah Subhanahu wa taala, baik secara lisan maupun perbuatan. Oleh sebab itu, di sini dikenal dengan adanya dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Ini adalah ketentuan khutbah. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah syarat khotib, syarat dua khutbah, rukun khutbah, dan sunnah-sunnah khutbah. Lah, khotib artinya orang yang berkhutbah ini ada syaratnya. Yang pertama adalah Islam yang jelas. Yang kedua adalah baligh, berakal sehat, menguasai ilmu agama. Sementara syarat dua khutbah ini ada 4 di sini. Khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu duhur. Khotib duduk di antara dua khutbah. Khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Yang terakhir adalah tartib. Rukun khutbah lah. Di sini ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Jika di buku teks itu di sana ada 6, sementara yang benar itu ada 5. Rukun khutbah itu yang pertama adalah membaca hamdalah, membaca sholawat kepada Nabi, berwasiat tentang ketakwaan. Yang keempat, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah.
dan yang terakhir adalah berdoa pada khutbah kedua. Sementara di buku paket itu ada lagi satu, yakni adalah membaca 2 kalimat syahadat. Sebenarnya membaca 2 kalimat syahadat itu bukan rukun khutbah. Jadi rukun khutbah yang sebenarnya ada 5. Syahadat tidak masuk di dalamnya. Sebagaimana referensi yang Bapak cari di berbagai literatur kajian kitab, di sini ada keterangan arkanu khutbatail jumu'ati wa syurutuhuma, rukun-rukun 2 khutbah Jumat dan syarat-syarat khutbah. Di sini arkanul khutbataini khamsatun, rukun-rukun khutbah di sini ada 5. Yang pertama adalah hamdulillah, membaca hamdalah. Dan yang kedua as-salatu 'alan nabi fihima, bersolawat kepada Nabi pada 2 khutbah, baik khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua. Yang ketiga, adanya wasiat tentang ketakwaan, baik khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua. Terus yang keempat, membaca ayat Al-Quran di salah satu kedua khutbah. Sementara yang terakhir berdoa, mendoakan terhadap orang-orang mukmin pada khutbah yang kedua. Di sini ada syarat, doanya harus doa apa? Doanya harus doa yang berdimensi akhirat. Gitu. Tidak boleh yang berdimensi duniawi. Gitu. Di sini ada keterangan anak-anakku sekalian, al-khutabul masyru'atu ashrun. Khutbah-khutbah yang disyariatkan di dalam Islam itu ada 10. Di sini yang pertama adalah khutbah Jumat, sebagaimana yang biasa kita lihat. Khutbah Idul Fitri, ini juga biasa kita lihat. Khutbah Idul Adha, khutbah kusuf. Kusuf ini gerhana matahari. Wal khusyuf ini gerhana bulan. Wal istisqa, salat istisqa, salat di mana dalam rangka untuk memohon hujan. Ini sudah 6. Sementara wa arbaun fil haji, ada khutbah, 4 khutbah yang ada pada haji. Yang pertama adalah di Mekah pada hari ke-7. Terus ada khutbah pada saat di Arafah. Terus ada khutbah di Mina pada saat hari raya Idul Adha. Terus juga khutbah di Mina fi yaumin nafril awal. Ini khutbah-khutbah yang disyariatkan di dalam agama Islam. Ada lagi beberapa ketentuan anak-anakku sekalian. Lah, di sini apakah kelima ini harus tartib? Dalam artian khotib harus membaca hamdalah, harus sholat, harus membaca sholawat, harus berwasiat, membaca sebagian ayat Al-Quran ataupun berdoa. Nah, di sini ada keterangan hukmut tartib bain arkanil khutbah sunnatun. Jadi urut-urutan rukun khutbah itu tidak harus tartib, diacak pun tidak masalah. Kenapa? Karena tartib hukumnya hanyalah sunnah. Ketentuan tabligh. Di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah syarat muballigh. Muballigh ini adalah orang yang menyampaikan. Ada etika tabligh. Syarat muballigh di sini ada 4, sebagaimana syarat yang terdapat pada khutbah. Yang pertama harus beragama Islam, baligh, berakal sehat, menguasai ilmu agama. Etika tabligh. Yang pertama adalah bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum
yang kuat dan jelas sumbernya. Menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologis, sosiologis para pendengarnya atau penerimanya. Tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan. Sementara ketentuan dakwah syaratlah ada da'i. Da'i itu adalah orang yang berdakwah. Ya semisal yang lagi ngetren ada da'i Ustadz Abdul Somad, ada Gus Baha, ada Ustadz Adi Hidayat dan semacamnya. Syaratnya juga sama seperti syarat khotib, syarat mubaligh. Beragama Islam, baligh, berakal sehat, menguasai ilmu agama. Ini etika berdakwah. Anak-anakku sekalian, ada beberapa tugas yang harus anak-anak mengerjakan. Tugas pada kesempatan kali ini, bab khutbah, tabligh dan dakwah adalah anak-anak membuat teks khutbah Idul Adha, karena beberapa hari yang lalu kita baru melaksanakan hari raya Kurban, hari raya Idul Adha. Jadi tugas kali ini adalah anak-anakku sekalian membuat teks khutbah, dan itu berbahasa Indonesia. Anak-anak bisa membuat menggunakan format PDF maupun Word, ya, Microsoft Office Word. Silahkan dibuat. Nanti setelah kalian merampungkan baik khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua tentang sholat Idul Adha, temanya bisa beragam, bisa tentang kurban, bisa tentang haji. Pokoknya tema-tema yang berkaitan dengan Idul Adha, hari raya Idul Adha. Nanti akan Bapak berikan linknya bagaimana anak-anakku sekalian mengumpulkan tugas pada link itu. Terima kasih. Barangkali hanya ini yang bisa dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.